sobat-sobat semuanya, kembali lagi di channel gue, channel yang tidak penting, tidak menarik, tapi bikin lo pengen ikutin terus. Oke, di sisi kali ini kita akan review One Piece chapter 1046, chapter yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar One Piece. Oke, di chapter pertama ini dimulai dari ini, kita lihat sendiri, kita lihat, bisa teman-teman lihat nih, Luffy mantul-mantul gitu ya. Ini jadi kayak karet gitu loh, semuanya, areanya ini semua tuh kayak karet. Oke, dan Luffy bilang, harus kunamai apa seranganku barusan, Gomu Gomu no Anu gitu. Nah ini ada suara ini, domdut dadada gitu, kayak suara dangdut gitu, suara detak jantungnya Luffy. Nah, setelah kena pukulan kemarin di terakhir chapter 1045, kena pukulan Luffy ini di chapter 1046 ini, di patch pertama ini Kaido terjatuh. Dan saking penasarannya si Kaido bertanya kepada Luffy, "Oh, beritahu aku satu hal saja. Siapa sebenarnya kau ini?" Nah, Luffy yang ditanya kayak gitu bingung dia. Oke, pindah scene lagi, yaitu ke Junisa ya. Junisa berkata, "Kangen sekali dengan ritme itu, Joy Boy. Hey Joy Boy." Gitu. Padahal ini Luffy ya, bukan Joy Boy ini. Tapi apakah mungkin Joy Boy adalah pengguna buah yang sama ya? Buah Hito Hito Nomi yang sebelumnya dikenal dengan nama Gomu Gomu Nomi. Oke, lanjut lagi. Junisa masih berkata, ini masih scene-nya Junisa ya. "Seakan-akan kau yang berada di sana, menggembirakan sekali. Semua ini rasanya seperti takdir." Aku jadi berpikir. Nah, sambil ngomong sambil mendengar ini ya, suara apa, jantungnya si Luffy itu suaranya gini nih, dumdut dadada gitu. Terus Junisa ngomong, "Kalau sebaiknya kita percaya pada anak ini." Nah, ini aku jadi berpikir kalau sebaiknya kita percaya pada anak ini. Nah, ini jadi pertanyaan ya, apakah Luffy itu adalah Joy Boy, atau Luffy itu reinkarnasinya Joy Boy? Tapi kalau gua berpikirnya dari kata-kata ini, aku jadi berpikir kalau sebaiknya kita percaya pada anak ini. Nah, kita gitu ya, maksudnya adalah Luffy adalah orang yang berbeda dari Joy Boy gitu. Jadi Junisa dan Joy Boy, kita itu Junisa dan Joy Boy percaya pada anak ini gitu. Jadi ada teori-teori bahwa Luffy itu adalah Joy Boy yang apa, pindah time travel ke masa depan gitu. Tapi kalau dengan teksnya seperti ini sih ya, gue percaya Luffy itu orang yang berbeda. Cuman kebetulan uh, pengguna buah yang sama dengan Joy Boy, yaitu Hito Hito Nomi. Gitu teman-teman. Terus Luffy berkata, "Siapa aku? Aku Monkey D. Luffy, orang yang akan mengalahkanmu dan menjadi raja bajak laut." Oke. Dengan ini scene-nya ya, biasa biasa Luffy gitu dengan versi Gear 5-nya ini Joy Boy, ini versi Joy Boy. Joy Boy bisa diartikan ke adalah anak yang membawakan kebahagiaan atau kesenangan. Ya, ini dengan ciri khasnya dengan senyum yang lebar. Oke, lanjut lagi ke scene berikutnya. Ini Kaido berkata, "Senang mendengarmu masih sombong, Mugiwara. Itu disebut awakening, di mana pikiran dan tubuhmu akhirnya mampu memanfaatkan potensi kemampuanmu sepenuhnya." Tapi betapa konyolnya kekuatan itu gitu. Lanjut lagi scene berikutnya. "Aku rugi banyak dalam perang ini, anak buahku, kastilku, semua yang kubangun di sini. Tapi kurasa kau juga sama. Hah? Aku masih belum selesai. Akan kurebut kembali semua yang kau curi, apapun yang terjadi." Gitu ya. Oke, ini dia lagi
Si Luffy dipukul lagi nih. Setelah ngomong begini, si Luffy dipukul lagi nih sama gadanya Kaido nih. Si Kaido ngeluarin jurus nih, Gundari Meteor Shower. Nah, dibalas lagi sama Luffy. Nih, Luffy jadi menurut gue ini menarik sih. Hito Hitonomi ini semacam, kalau gue pikir tuh semacam The Max. Teman-teman nih ingat kan, mungkin yang angkatan 2000-an itu dulu suka nonton film The Max itu yang jagoannya pakai topeng hijau terus jadi dewa apa ya namanya, lupa lah pokoknya. Itu bisa merubah bentuk jadi apapun, matanya bisa keluar. Nah, mungkin kekuatan Hito Hitonomi adalah seperti itu. Jadi bukan karet, tapi bisa merubah bentuk menjadi apapun sesuai dengan imajinasi pikirannya si penggunanya. Nah, ini setelah dipukul dengan gada, Luffy membalas memukul dengan pukulan ini nih. Tapi pukulan ini apa ya? Setiap benda yang dipegang Luffy itu menjadi karet nih. Lihat si Kaido ini kayak karet gitu, pukulnya tembus, melar gitu dia. Oke, lanjut lagi nih. Luffy batuk-batuk. Lalu Kaido berkata, asapnya bisa sampai ke sini. Seluruh kastil pasti sudah terbakar. Itu berarti ribuan orang-orangmu sedang terjebak dalam kobaran api di bawah. Mereka akan mati terbakar. Luffy lalu berkata, sudah kupercayakan semua yang ada di bawah pada mereka. Tak ada lagi yang perlu kucemaskan selain melemparmu terbang. Lah, ini tekadnya Luffy sudah bulat untuk mengalahkan Kaido. Sampai-sampai dia tidak peduli lagi ke nakama-nakama dan teman-teman yang lain. Tapi sebenarnya itu bukan tidak peduli, tapi Luffy itu percaya. Nah, ini dengan nih Luffy nih lari nih ke arah Kaido nih dengan apa, kaki berputar-putar nih layaknya kartun nih ya, the max banget lah pokoknya. Lanjut ke scene lagi, scene Kaido. Kaido mengeluarkan jurus Devastating Gas. Wah, nih kan mirip banget ada The Max kan. Langsung melar gitu Luffy ke atas menghindari serangan Kaido. Nah, scene balik ke Onigashima nih, rantai pertunjukan interior rubah. Ini api sudah menjalar kemana-mana. Padamkan, bukan cuma kastilnya saja, menaranya juga mulai terbakar. Ini Chopper dan Nami. Nami, kau selamat, kita harus bagaimana? Apinya tak mau padam. Chopper, aku tak bisa menemukan Joro, Sanji, Franky, Usopp, Robin, Brook, atau Jinbei. Kurasa mereka masih terjebak. Kau serius? Tapi ini kita lihat Onigashima mulai terbakar ya seluruhnya. Bagaimana cara kita menolong mereka saat ini? Onigashima sudah seperti bola api raksasa. Bahkan di sini pun tidak aman. Tak ada jalan keluar kecuali kita temukan cara untuk mendarat. Zeus, bagaimana dengan hujanmu? Api sebesar ini akan langsung melahapku. Nah, Zeus yang awan hujan aja nyerah dengan api yang terbakar di Onigashima ya. Ini pindah lokasi ke basement interior kastil. Percuma saja kita terkepung, tak ada jalan keluar. Sialan nih, Franky marah-marah nih. Terus di lantai sana tuh di Beppo nih, Beppo yang notabene panda biasa kedinginan nih, karena panas langsung gak kuat dia, pingsan dia. Aku tak tahan panas. Kau benar-benar merepotkan, Beppo. Aduh, panas. Hahaha. Bepponya digotong. Mungkin inilah saatnya. Kurasa kita tak akan bisa selamat. Kapten, tolong kami. Pindah ke scene lain di basement. Astaga, mengerikan sekali. Pasti kau sangat menderita sampai tinggal tulang begini. Ini kocak sih. Tidak, aku bukan mayat yang terbakar, tahu. Ini Brook ini dikira sudah terbakar nih, tinggal tulang aja nih. Padahal emang tulang dia. Kita harus cari cara untuk mengeluarkan semua orang. Mungkin tidak ada. Oke, ini pindah lokasi scene lagi di Aula Kenikmatan Menara Otak Kiri. Wah, percuma, walaupun kita keluar tamannya sudah lenyap. Sanji bersama biasa. Sini udah pasti dia biasa bersama cewek-cewek. Ini di basement IBBB. Nih siapa ya, Apo namanya nih, salah satu supernova. Cuma luka bakar kecil, tahan lah.
cepat jebol temboknya sebelum kita mati. Memangnya kenapa walau tanganmu jadi korban? Ibi. Tak ada artinya punya badan besar kalau tak kau manfaatkan. Ibi. Apa kau mengajak berkelahi, brengsek? Ini masih di basement. Ini Usop. Little Green Star Sprinkle. Apa? Tuhan kau bongbong energis saja. Nah ini nih, tanaman airnya Usop pun tidak berguna, malah kebakar. Diam, aku harus berbuat sesuatu. Aku sudah janji pada Izo. Aku akan selamatkan Kinkiku dan aku sendiri. Jangan lupakan aku, Tuan. Menara tekanan nih si Frankie. Apinya mulai tak terkendali. Ke arah mana pula aku harus pergi ini? Aku harus segera temukan Chopper atau Zoro tak akan selamat. Tolong kami kakak, kita akan sudah mati terbakar sebelum itu. Teruslah merengek seperti pecundang dan akan kubakar sendiri kalian nanti. Pindah lokasi scene lantai 4 interior kastil. Nah ini seperti yang sudah diprediksi di banyak diskusi-diskusi One Piece ya, bahwa yang akan memadamkan, nah ini scene-nya adalah yang akan memadamkan Jinbei dan Raizo ini ya. Jinbei dan Raizo. Sudah siap Jinbei Dono, aku senang kau mempercayai padaku. Nah, jadi si siapa Raizo ini layaknya ninja-ninja itu punya scroll yang isinya bisa diisi apa aja itu, kayak di manga atau anime sebelah yang ninja-ninjaan itu ya. Nah, kebetulan si Raizo ini menyimpan banyak air. Nah, nanti kita lihat aja deh. Si Jinbei berkata, Luffy memutuskan untuk bersekutu dengan kalian para samurai. Mana mungkin aku meragukanmu. Sekarang ayo pergi. Baik. Perasaan kita sama, aku juga percaya kalian. Wah, Toki sama, Momonosuke sama, Yuri sama. Nah, ini adalah scene si Raizo itu dulu menyesal dulunya tidak bisa menyelamatkan Toki sama, Momonosuke dan Yori. Nah, nih balik lagi, ini nih penjelasannya si Raizo. Dulu aku bahkan tak bisa melindungi tuanku Oden sama, sementara Momonosuke sama dan seluruh keluarganya hampir terbakar dalam kastil. Meski dengan ninjutsu aku tak mampu melindungi satupun dari mereka, aku takkan pernah bisa menembus kegagalan itu. Tapi aku takkan pernah membiarkan diriku tak berdaya lagi. Nah, ini janjinya si Raizo nih. Makanya dia trauma dia dengan api, makanya dia menyimpan sebentar ini ya. Kita baca ini dulu nih. Itu Zou, Inuarashi hujan apa itu? Itu Junesa sedang mandi. Banyak sekali airnya, boleh minta sedikit. Nah, ini dia nih. Air, dia menyimpan air di scrollnya. Takkan kubiarkan orang-orang yang gagah berani ikut dalam pertempuran kami mati cuma karena api. Maaf terlambat semuanya. Bersiaplah untuk tersiram oleh air bah. Ninpo scroll jutsu nin elephant bat. Club restoration. Nah, ini nih air yang di scroll ini dikeluarin nih. Karena Jinbei adalah makhluk manusia ikan, maka menguasai air ya. Banyak sekali. Wah, ini dipegang ya airnya sama Jinbei pakai ilmu karate fishman, water hurt fishman, jujutsu ocean current shoulder throw. Wah, ini nih dibelokin nih sama Jinbei nih. Di lantai ini pindah scene lagi, lantai 3 nih. Ini airnya akan memadamkan semua api yang ada di Onigashima. Lantai 3, jalan buntu lagi, tamatlah kita bebesan. Mana bisa setelah pertempuran tadi, takkan kubiarkan kita kalah oleh api. Tapi siapa yang menyulut api ini? Wah, ini nih. Wah, airnya tadi yang dialirin sama si Jinbei. Ayo banjiri setiap sudut kastil ini. Semoga tidak terlambat. Semoga air Zou menyelamatkan kawan-kawan kami. Pindah ke lantai 1. Ini nih. Turunkan aku. Fa. Ayo, setidaknya ini yang bisa kau perbolehkan kami lakukan untukmu, Killer Sun. Nih, si Killer. Salah satu supernova juga. Fa. Oh, panas. Kita harus bagaimana? Tak ada tempat untuk lari. Hah, kenapa tiba-tiba tempatnya berguncang?
berguncang bukan karena gempa, itu karena air nih, mereka pada senang air, kita selamat. Nah, ini mantap ini apa, hmm, gambarnya berwarna ya. Cepatlah Momonosuke kun, apa kenapa Kaido masih hidup, dia sudah mencapai batasnya, dia tak akan mampu mempertahankan Homurakumo-nya lebih lama lagi ya. Homurakumo itu apa sih gitu, itu adalah ilmu dia memegang awan, jadi mau bisa membuat pulau terbang. Sekarang bergantung padamu, kau harus menciptakan awan yang cukup kuat untuk menahan Onigashima. Dari awal inilah satu-satunya pilihan kita. Apa gitu ya, panik nih si Momonosuke. Nah, ini epic banget, ini yang terepik di chapter 1046 ini ya. Dimana scene-nya pindah ke pertarungan Luffy dan Kaido. Ini berwarna lagi, keren emang. Onigashima Crackle. Nah, ini di sini lihat nih, si Luffy sudah tidak di mode Dewa Matahari lagi ya. Sun God Nika ini jadi kayak Thunder God nih. Dia petir, megang petir. Nah, nih. Banyak teori di forum-forum One Piece bahwa Hitohitonomi ini bukan cuma Sun God Nika atau Dewa Matahari, tapi dewa-dewa, ada dewa-dewa yang lain gitu loh, seperti Dewa Petir ini nih salah satunya yang udah ditunjukin nih. Tapi untuk lebih pastinya kita tunggu aja chapter berikutnya. Bagaimanapun juga kita patokan sih tetap Oda Sensei ya pengarangnya. Gashima akan segera jatuh. Wah, ini udah pada bonyok-bonyok nih. Oke, begitu saja sob, di review One Piece chapter 1046 ini. Oke, jadi walaupun kita baca manga online gini ya, manga scan ini tetap ya beli komik aslinya ya, itu mendukung para mangaka pencipta manga ini seperti Oda tetap eksis dan tetap berkarya. Oke, begitu aja teman-teman. Ciao.